Baik, teman-teman, kita mulai pembahasan kita pada malam hari ini. Di pertemuan sebelumnya tentu kita sudah membahas sedikit tentang eh, political economy, sosialisme, dan marxisme. Di pembahasan sebelumnya kita membahas sedikit tentang nilai yang dipaparkan oleh Karl Marx dalam bukunya Das Kapital, kemudian The Urgency, kenapa relevansi mempelajari Marx itu masih penting, kemudian kita juga melihat historical development of Marxist economy sebagai satu teori, kemudian susunan dari uh, pembentukan teori sampai classical teori, kemudian menuju modern teori, dan tentu kemarin kita sudah sampai pada uh, bab ketiga dari Das Kapital. Tentu di dalam pembahasan tersebut kita mungkin tidak akan pernah tidak akan cukup tidak akan memiliki waktu yang cukup untuk membahas secara keseluruhan isi dari uh, bukunya Karl Marx karena keterbatasan waktu. Of course kita membahas signifikansi dan menurut saya hal yang penting untuk kita bahas di pendekatan Marx tersebut. Teman-teman, terakhir kita membahas tentang the production of absolute surplus value. Teman-teman, ada hal yang mungkin kita perlu highlight bahwa di dalam Das Kapital part 3 ya dan keempat itu Marx menekankan dua hal. Yang pertama adalah absolute surplus value, kemudian yang kedua adalah relative surplus value. Nah, apa yang dimaksud dengan absolute, perbedaan absolut dengan relatif? Kalau kita lihat absolut itu sebenarnya adalah pendekatan lama, menurut Marx itu adalah pendekatan lama ala kapitalisme eh, yang dia lihat itu sebagai model yang primitif dari bentuk eksploitasi. Mungkin kalau teman-teman masih mengingat atau eh, pembahasan kita di awal-awal ketika lahirnya kolonialisme, Anda mungkin masih ingat ketika Indonesia pertama kali dijajah oleh Belanda. Yang menjajah kita itu sebenarnya bukan pemerintah tapi perusahaan. So itu adalah model uh, extraction of value atau model penjajahan ala kapitalisme secara internasional pertama di dunia. Mungkin kalau teman-teman mengikuti kemarin pidato Pak Prabowo yang mengungkap bahwa beliau uh, menjelaskan di dalam pidatonya beliau itu bahwa Indonesia kehilangan begitu banyak uang, bukan uang sebenarnya sumber daya ya, ketika dijajah oleh uh, Belanda. Beliau berpendapat bahwa berdasarkan hasil penelitian yang beliau kutip itu Belanda merampas kekayaan Indonesia itu mencapai 31 triliun ya teman-teman. 31 triliun US dollar ya. Jadi itu dolar. Tahu setara dengan kalau kita hitung dalam bentuk rupiah itu sekarang adalah 496 kuadriliun rupiah. Jadi bukan lagi triliun. Penjajahan itu kan it takes too long time ya. Kita bisa lihat jika uh, itu kita konversikan sekarang tentu disesuaikan dengan masa penjajahan yang begitu lama. Kalau seandainya kita menggunakan research tersebut tentu akan sangat bermanfaat buat kita. Despite apakah benar penelitiannya atau argumentasinya, saya pikir itu bisa menjadi data pertimbangan untuk kita semua pelajari bahwa uh, relevansi mempelajari Marx, terutama dalam model kapitalisme yang tidak didasarkan pada
prinsip bisnis atau prinsip bisnis yang memiliki prinsipal etik dan norma yang bagus akan tentu membawa pada hasil yang buruk ya. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena pada dasarnya pelaku politik, pelaku bisnis itu adalah manusia dan manusia sesuai dengan pembahasan kita pada bagian terdahulu itu memiliki sifat alamiah ya. Kalau pendekatannya Hobbes melihat bahwa manusia itu memiliki kecenderungan uh, have like as a animal being atau makhluk seperti binatang ya. So they basically inherited punya sifat-sifat yang seperti serakah, uh, manipulatif dan sebagainya. Kemudian Marx juga melihat bahwa ada model yang advance atau lebih modern. Jadi dia membandingkan ada antara model eksploitasi primitif ala lama, kemudian model eksploitatif lebih modern atau advance. Kita lihat dalam pendekatan absolute service value. Jadi sekali lagi teman-teman, yang disebut Marx adalah absolute service value itu adalah bagaimana model atau model eksploitasi zaman lama atau primitif. Jadi yang disebut dengan relative surplus value itu adalah model eksploitatif modern. Nah, apa yang menjadi perbedaan signifikan antara absolute and relative? Kita lihat kalau dia absolute, salah satu metode yang sering dipakai adalah extending the working hours. Jadi memperpanjang waktu kerja tanpa memberikan gaji tambah atau membayar extra time yang eh, Anda telah gunakan untuk bekerja. Jadi contoh misalnya Anda harusnya bekerja dari jam 8 sampai jam 5, kemudian ketika Anda diminta bekerja di atas jam 5 tapi Anda tidak dibayar, maka itu adalah model eksploitasi primitif. Kemudian jika dibandingkan dengan relative service value atau model eksploitasi modern, itu adalah increase labor productivity. Jadi peningkatan produktivitas dari tenaga kerja. Apa yang dimaksud dengan meningkatnya produktivitas tenaga kerja di sini menurut Mars adalah misalnya Anda bekerja dari jam 8 sampai jam 5 ya, waktunya tetap sama ya, 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tapi ketika Anda dituntut untuk mengerjakan sebelumnya misalnya dalam perjanjian atau kesepakatan sebelumnya hanya memproduksi 5 barang, sekarang dari jam 8 sampai jam 5 itu Anda dituntut untuk memproduksi 10 barang. Jadi intensitas kerja yang ditambahkan dalam rentang waktu tersebut. Nah, jadi sudah terlihat jelas bahwa kalau dia model primitif difokuskan pada jumlah jam kerja ya atau length of the workday. Jumlah jam kerja bisa masuk, kemudian jumlah hari yang digunakan. Misalnya, Anda harusnya bekerja Senin sampai Jumat, tapi kemudian perusahaan atau atasan Anda meminta untuk bekerja di hari Sabtu dan Minggu. Ya, padahal di dalam kontrak Anda misalnya hanya ditentukan dari Senin sampai Jumat. Tapi karena adanya dinamika struktur kekuasaan di kantor, misalnya mungkin atasan Anda adalah orang yang tidak menyukai penolakan atau tidak suka dikritik, sehingga ketika Anda ingin mengatakan bahwa ini nggak fair dong, kita kerja Sabtu Minggu, dan ketika Anda mengajukan komplain, biasanya yang paling sering muncul di lapangan itu adalah ya kalau nggak bisa kerja sesuai dengan tuntutan, jangan kerja di sini. Nah, hal-hal seperti inilah yang kalau kita baca dalam bukunya Marxian Perspective disebut dengan eksploitasi primitif. Ya, I think di Indonesia kerap terjadi seperti ini ya, terutama di perusahaan-perusahaan yang bahkan di lembaga pemerintah yang tidak ditekankan pada prinsip etika kerja yang bagus. Dan juga tergantung dari pemimpinnya. Jika pemimpinnya adalah orang yang menghargai atau memanusiakan manusia, mungkin
orang tersebut atau pemimpin tersebut tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan tenaga kerjanya itu exhausted, ya. Kita sering melihat yang disebut dengan lingkungan kerja yang very toxic. Toxic dalam artian uh, penilaian tidak didasarkan pada meritokrasi. Ada orang yang kerja keras, ya, tapi bukan dia yang mendapatkan promosi. Ada orang yang tidak kerja, tapi dia uh, pintar melakukan pendekatan emosional kepada orang-orang di kantor dan atasannya, sehingga dia mendapatkan promosi. Nah, sebenarnya model seperti ini adalah model eksploitasi. Kenapa? Karena pembayaran atau pemberian insentif kepada orang yang bekerja jauh lebih rendah dibandingkan orang yang tidak bekerja. Nah, ini juga adalah model eksploitasi modern. Nah, ini banyak terjadi di lembaga kerja, baik itu di perusahaan dan lembaga pemerintah. Ya, jadi kalau perusahaan atau lembaga pemerintah pengen memfokuskan pada quality kelembagaan atau kelembagaan yang betul-betul berkualitas, maka dia harus berdasarkan pada meritokrasi. Meritokrasi dalam artian siapa yang bekerja keras, siapa yang disiplin, mematuhi aturan yang sudah ditetapkan, seharusnya dia berhak untuk mendapatkan posisi tersebut atau posisi yang dengan bayaran gaji yang jauh lebih bagus. Nah, kemudian berikutnya adalah kalau kita lihat peran teknologi dalam absolute service value atau model eksploitasi primitif itu sangat minimum, ya. Dan em, kalau kita lihat dari relative surplus value, itu penggunaan teknologi cukup signifikan. Misalnya ada mesin, ada inovasi, nah, kemudian ada division of labor. Nah, apa yang maksud dengan division of labor ini adalah pembagian divisi kerja. Mungkin Anda pernah lihat misalnya divisi kerja marketing, sales, kemudian produksi, dan sebagainya, ya. Nah, dan terkerap dalam model eksploitasi modern itu adalah ada divisi yang capek banget kerjanya padahal sama gajinya, ya. Let's say misalnya divisi sales and marketing. Marketing ini kerjanya nggak terlalu capek gitu. Misalnya dia suka jalan-jalan dan sebagainya. Sementara mungkin divisi produksi itu capeknya setengah mati. Sehingga ketika mereka digaji dalam jumlah yang sama, menyebabkan kecemburuan antar tenaga kerja. Nah, inilah akar dari konflik. Jadi konflik itu tidak hanya muncul antara secara vertikal dari bawahan ke atasan, tapi juga konflik yang muncul antara sesama karyawan, ya. Kenapa dia muncul sesama karyawan? Misalnya Anda punya teman kerja, Anda yang bekerja, yang dipromosikan adalah teman Anda yang kerjanya misalnya bergosip sama atasan Anda, sehingga eh, pemberian pengangkatan jabatan itu bukan lagi pada prinsipal meritokrasi tapi like dan dislike. Nah, ini very common terjadi di eh, kelembagaan, ya, terutama dalam kelembagaan yang tidak dewasa. Nah, kemudian karena proses seperti itu maka terjadilah konflik konflik antar staf. Nah, kemudian ada konflik antar divisi. Apa yang dimaksud dengan konflik antar divisi? Dia memiliki posisi yang sama, tapi divisinya berbeda. Misalnya dia marketing dengan sales. Karena proporsi kerja yang tidak seimbang, kualitas kerja yang tidak seimbang, leadership yang berbeda, maka juga akan terjadi konflik. Dalam artian divisi dengan divisi lain itu terjadi konflik. Nah, ini yang menyebabkan segregasi antara tenaga kerja, ya. Nah, kalau kita runut dari pendekatannya Marx, dia melihat bahwa yang melakukan model ini permasalahannya adalah di pemilik modalnya. Karena menurut dia, pemilik modal itu eh, secara tidak langsung menyebabkan terjadinya kompetisi antar pekerja di bawah, ya, sehingga menyebabkan terjadinya konflik baik itu dari pekerja paling bawah sampai kemudian posisi paling atas. Nah, kalau kita lihat fokus dari kapitalis perspektif itu kan pada quantity labor time. Jadi jumlah kuantitas waktu yang digunakan untuk bekerja. Sementara kalau dia modelnya modern, eksploitasi itu
dilihat dari quality atau kecepatan dari tenaga kerja tersebut. Apa batasannya? Ya, kalau bentuk primitif itu biasanya eh, legally, terutama misalnya gini teman-teman, jika Anda diminta untuk bekerja di luar jam kerja dan karena model tekanan itu kan berbeda ya. Saya begini, Anda sebenarnya tidak pengen masuk atau menambah jam kerja, tapi karena Anda takut kehilangan pekerjaan, atau misalnya Anda ditegur oleh atasan, misalnya ya kalau nggak mampu menerima tuntutan perusahaan, jangan kerja di sini ya. Itu kan sebenarnya adalah model eksploitasi gaya primitif. Nah, Anda punya hak untuk sebenarnya menyampaikan kalau kelembagaan itu atau organisasi itu sehat, bahwa Anda memiliki hak untuk dibayar di luar kontrak kerja Anda. Jika Anda mengikuti ini ya atau tidak melakukan komplain dan tidak ada bukti, maka meskipun eksploitasi itu terjadi, Anda tidak bisa diproses karena dia terikat pada kontrak secara hukum. Itu yang akan membuat membuat Anda itu kalau bekerja jauh dari tuntutan kerja Anda, dalam artian misalnya batasan kerja Anda hanya Senin sampai Jumat, terus Anda bekerja Sabtu Minggu, itu akan menyebabkan kelelahan fisik, ya. Bahasa anak sekarang burnout. Kemudian kalau kita lihat batasan dari model eksploitasi modern itu bisa sebenarnya eh, diatasi, diekspand dari inovasi teknologi. Ya, tapi kalau misalnya dia sudah sangat canggih, misalnya munculnya AI dan sebagainya, kemungkinan besar tenaga kerja ini akan digantikan oleh mesin. Ya, nah apa contohnya? Misalnya tadi ya, saya sudah sebutkan Anda bekerja 12 jam dibandingkan seharusnya 10 jam, atau Anda harusnya bekerja Senin sampai Jumat, tapi Anda bekerja Sabtu Minggu. Kemudian Anda dituntut untuk memproduksi jauh lebih banyak barang atau produk dibanding dengan yang tertera di kontrak kerja Anda. Nah, which is basically teman-teman, ini menunjukkan bahwa concernnya Marx di 1800-an ketika dia menulis buku ini sudah sangat jelas dan itu sudah terjadi. Jadi praktek seperti ini tuh bukan hal baru, dalam artian ketika Anda atau teman Anda atau di lingkungan Anda memberlakukan model apa namanya eksploitasi seperti ini bukanlah hal yang baru karena sudah terjadi. Marx sudah menulisnya di 1800-an. So, there's nothing new on this one. Yang perlu dilihat adalah kesadaran dari pekerja itu sendiri. Ya, kalau pekerja itu tidak sadar bahwa sebenarnya bisa sadar tapi tidak memiliki keberanian. Jadi, sometimes yang saya lihat dari data ya, bahwa banyak tenaga kerja itu yang sebenarnya ketakutan kehilangan pekerjaan, ya. Nah, itu sebabnya eh, kenapa penting tenaga kerja itu memiliki skill, ya, bahwa bukan pendidikan, ya, skill. Jadi skill yang Anda punya yang membedakan Anda atau memiliki additional value atau nilai tambah dibandingkan orang lain. Ya, tentu di Indonesia itu pendidikan untuk masuk di perusahaan itu sangat penting sekali atau sangat berharga sekali. Tapi ijazah itu akan mengantarkan Anda untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji tertentu. Tapi yang membuat Anda itu bisa survive ke atas atau dalam posisi tinggi itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah keterampilan. Apa keterampilannya seperti tadi ya. Even though let's say uh, Anda adalah orang yang kerjanya kerja keras ya, misalnya you work extra hours, kerjanya dari jam 8 sampai jam 9 malam mungkin ya, atau you bekerja dari Senin sampai Minggu. But again, like kalau tidak bisa mengatasi komunikasi yang baik dengan lingkungan kerja, tentu juga akan berdampak. So communication style is important, tapi juga harus memiliki kesadaran bahwa um, you have to fight for yourself, dalam artian you know your worth, tahu bahwa nilai value saya sebesar ini sehingga tidak
membuat Anda sendiri berpikir bahwa uh, apa namanya, I'm not worthy to be here gitu. Kalau misalnya atasan Anda kurang mensupport Anda ya. Kalau Anda masih berada pada usia sekarang yang maybe relatively di usia 20-an, it's the best time for you untuk mencari atasan yang bagus. Ya bukan eh, kantor yang bagus. Karena kalau Anda punya atasan yang bagus, atasan itu akan jadi mentor Anda dan don't stay in the basically tempat kerja yang terlalu lama ya. Eh, Kalau secara data itu kalau Anda bisa kerja more than 3 years, Anda berada pada posisi yang sama, pindah dari tempat kerja itu karena akan ada perusahaan lain yang akan lebih mengapresiasi Anda. Apalagi kalau misalnya kelembagaan atau organisasi Anda tempati itu sudah tidak mendukung Anda sebagai karyawan. Baik teman-teman, jadi inilah sebenarnya part 3 dan 4 dari Das Kapital. I think Marx mengajarkan kita banyak hal, terutama bagaimana kita sebagai pekerja itu mengetahui atau menyadari hak kita sebagai pekerja, bagaimana kita bisa melihat pola dari pemilik modal untuk mengeksploitasi kita, bagaimana perpanjangan pemilik modal seperti manajer atau direktur yang kemudian eh, mengeksploitasi stafnya karena kalau dalam prinsipal Das Kapital itu, prinsip pemikiran Marx yang paling dikorbankan dalam struktur ini adalah bagian paling bawah dari struktur kerja tersebut atau struktur dalam organisasi. Nah, berdasarkan dari itu teman-teman, di awal kita sempat membahas tentang let's go back to this one bahwa um, historical development dari Marxist economic theory ini itu memiliki fase perubahan yang berbeda-beda ya. Di bagian ini kita membahas tentang Marxist and classical perspective ya. Kemudian dia pindah ke orthodox perspective, dependensi, dan kemudian contemporary post-Marxism. Nah, kita sekedar kembali pada uh, pemikiran sebelum Marx dan relevansinya terhadap pendekatan modern atau kepemimpinan modern. Sebenarnya yang penting dari pre-Marx ini adalah dia mempengaruhi model contemporary for Marxist. Dalam artian, teman-teman, utopian itu sebenarnya dia melihat bahwa masyarakat itu bisa kok dia eh, menjadi masyarakat yang sempurna, aman, tentram, penuh dengan meritokrasi, semua orang teratur hidupnya, and etc. Ya, tidak ada korupsi dan sebagainya. Bisa tidak terjadi seperti itu di misalnya dalam perspektif modern? Apakah ada yang terjadi seperti itu? Ada. Di mana contohnya? Let's say di Singapura seperti itu, kemudian di Switzerland seperti itu. Dia mencapai tidak absolutely utopian, tapi mendekati struktur masyarakat demokrasi yang hampir sempurna. Sekarang kita lihat apa sih yang dimaksud dengan utopian perspektif itu. Sebenarnya secara prinsipal teman-teman, kalau kita belajar tentang pre-Marx atau sebelum Marx, kita yang paling ditekankan itu adalah bagaimana caranya kita mencari pemimpin. Karena pemimpin itu, misalnya Anda kerja di perusahaan sekarang atau dimanapun, itu kalau misalnya pemimpinnya bagus, biasanya kerja anak buahnya itu bagus, ya. Kalau pemimpinnya jelek, ya, atau misalnya Anda melihat pemimpinnya, kok modelnya kayak gini, atau misalnya dia nggak kerja, dan ternyata dia nggak punya kualitas, ya, atau misalnya dia bermain favoritism, bad mouth atau menjelek-jelekan stafnya yang lain, um, so that will be bad ya. Jadi apa yang kita bahas pada sesi pertemuan ini adalah melihat kalau kita cari pemimpin itu, tapi ini bukan pemimpin perusahaan ya, uh, model pemimpin seperti apa sih yang paling bagus gitu untuk suatu negara. Nah, Plato itu dalam bukunya The Republic ya, itu melihat bahwa eh, masyarakat yang dipimpin oleh philosophers atau raja
ya raja ya, yang pemimpinnya, yang backgroundnya itu dari filosofer, eh, itu akan bisa membuat atau menciptakan keadilan dan harmoni ya. Jadi dia melihat bahwa kalau dia pemahaman pemimpin itu dia berdasarkan pada pendekatan filosofis ya, filosofer ya. Filosofer itu di zamannya Plato itu adalah orang, bisa kita samakan dengan akademisi. Tapi dia memiliki proses kontemplasi yang panjang. Kayak misalnya kalau kita dengar Plato tuh zaman ketika dia menjadi pemikir yang kita kutip masih sampai sekarang adalah kerjaannya itu dia berjalan tuh di kota, kemudian mengabsorpsi atau melihat fenomena yang terjadi pada masyarakat. Nah, dia berjalan pakai tidak pakai alas kaki ya. Kenapa? Karena dia pengen menyelami ya, menyelami penderitaan dari masyarakat. So menurut dia kalau filosof, dia udah pasti bagus jadi pemimpin. Kemudian ada Thomas More dalam bukunya Utopia. Thomas More ini dari Inggris ya. Kalau Plato kan dari Ancient Greece. Dia melihat bahwa eh, kalau pengen suatu, kalau misalnya kalau ada negara yang dia udah chaos, rusak, kayak let's say Syria misalnya nih, udah diperang, udah saling bunuh satu sama lain misalnya, atau masyarakatnya dipengaruhi oleh negara lain untuk kemudian saling bertengkar, negaranya rusak. Menurut Thomas More itu sudah susah untuk diperbaiki. Jadi kalaupun diperbaiki itu akan lama. Jadi menurut dia adalah lebih baik bikin negara baru ya dibanding memperbaiki negara yang rusak itu. Jadi let's say ya, ambil orang itu masyarakat yang baik ditempatkan pada satu wilayah di suatu pulau ya, di mana mereka mulai dari awal. Jadi di tempat itu eh, ada di di pulau itu ya atau di tempat itu ada tempat-tempat komunal atau tempat bersama. Semuanya let's say eh, bangku taman, kemudian taman dan jalan itu tidak ada yang modern itu kepemilikan pribadi. Semuanya ya, dan tidak ada kepemilikan privat ya. Eh, dan pemerintahannya itu em, dilakukan secara rasional. Menurut dia itu akan menciptakan masyarakat yang bagus. Itu juga sebabnya kalau kita tarik pendekatan modern itu banyak yang berpendapat bahwa kalau pengen negara itu bagus tidak boleh gede ya. Kalau gede bermasalah terlalu besar. Kalau dia kecil untuk mengontrol dan memanagenya itu jauh lebih bagus. Kemudian pemikiran dari Tommaso Campanella yang dia tulis dalam The City of the Sun itu menjelaskan teknokratik perspektif ya. Jadi pendekatan teknokratis. Jadi apa yang maksud dengan pendekatan teknokratis adalah orang yang memimpin berdasarkan pada kepemahaman secara detail. Jadi kalau melihat suatu masyarakat itu dipimpin dengan pengetahuan dan pendekatan astrologi, where property eh, di mana ada kepemilikan terhadap properti, kemudian hak perempuan itu dinotis ya, maka ini akan memberikan memberikan apa namanya menciptakan masyarakat yang jauh lebih bagus. Kemudian yang berikutnya adalah James Harrington. Em, di dalam bukunya The Commonwealth of Oceania itu menganjurkan Advocate for Republican, eh, atau dia melihat bahwa jika suatu negara itu pengen bagus maka harus didasarkan pada agrarian based commonwealth ya. Jadi
negara yang mengutamakan pada pembangunan agriculture. Nah, kenapa menurut James itu harus negara agriculture? Karena everybody makan ya, semua orang itu butuh makan. Jadi kalau orang itu sudah eh, sejahteranya dalam artian dia bisa makan. Dia tidak perlu memikirkan bahwa besok dia makan makan apa, dia nggak punya uang untuk makan apa dan sebagainya. Jadi menurut dia, kalau negara itu dia sudah self sufficient dalam agriculture, dalam artian dia udah bisa eh, menjagalah kecukupan pangan dalam negaranya, maka negara ini kemungkinan besar menurut dia itu akan mencapai titik kesejahteraan. Kemudian menurut James Harrington ini dia berpendapat bahwa pemimpin yang ada di dalam pemerintahan itu tidak boleh lama. Ya, jadi kalau dia presiden, kalau dia di menteri atau kalau dia di camat dan sebagainya itu harus diputar dalam artian dia harus punya masa kepemimpinan, tidak boleh terlalu lama. Jadi ketika menurut James ini, orang yang menjabat itu terlalu lama, baik itu di perusahaan, kalau dia berada pada posisi itu terlalu lama, maka dia merasa entitled atau merasa kayak berhak sewenang-wenang kepada orang, sehingga dia menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Ya. Itu sudah dibahas di abad ke-17 di Inggris tuh, ya, di 1600-an. Bagaimana kita melihat pemimpin yang bagus itu tidak boleh lama, kalau menurut pendekatan James Harrington. Nah, sekarang kita lihat bahwa em, banyak model kepemimpinan, teman-teman. Jadi ada 5 model kepemimpinan eh, yang akan kita bahas. Ya. Tentu model kepemimpinan ini banyak eh, jenisnya. Tapi yang I think for me yang cukup kita highlight pada kelas kita adalah ada 5 jenis kepemimpinan. Kepemimpinan ini merujuk kepada kepemimpinan negara ya, bukan kepada bukan kepemimpinan perusahaan atau a type of business leader, bukan, atau organizational leader. Kita bahas di sini karena merujuk pada pemilihan kepemimpinan yang tepat. Jadi ada 5 jenis kepemimpinan. Kalau berdasarkan pendekatan klasik yang melihat bahwa pemimpin itu sebenarnya kalau dia mau jadi presiden, dia mau jadi raja, backgroundnya harus dari mana, ya kan? Apakah pemimpinan paling bagus itu, misalnya dia harus backgroundnya militer. Kemudian yang kedua, apakah backgroundnya misalnya dia dari pengusaha. Nah, kalau argumentasi yang mengatakan bahwa pemimpin bagus itu dari militer, ya banyak yang mengatakan ya, misalnya nanti kita akan detailkan pemimpin militer itu disiplin, ya kemudian dia tegas dan sebagainya. Em, Sah-sah aja ya, itu pandangan. Kemudian kedua adalah misalnya dia dari pengusaha, kenapa pengusaha itu paling bagus jadi presiden atau pemimpin suatu negara karena dia sudah kaya. Jadi ketika dia pengen memimpin suatu negara, dia sudah tidak akan korupsi karena sudah punya kekayaan. Juga adalah karena dia bisa cari uang, jadi dia tahu bagaimana mensejahterakan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah pemimpin yang dari misalnya akademisi. Kenapa akademisi? Eh, karena akademisi itu punya pengetahuan sehingga dia bisa memimpin dengan baik. Atau model kepemimpinan yang misalnya teman-teman dari ustadz misalnya atau eh, apa namanya pemimpin agama ya. Kenapa? Karena dia takut berdosa dan sebagainya. Nah, itu yang akan kita lihat pada pembahasan ini. Nah, so let's go to first kepada jenis kepemimpinan pertama adalah kepemimpinan militer. Di Indonesia sering sekali ya, kalau pemimpin di militer itu banyak modelnya ya. Sudah banyak ya, Pak Soeharto, Presiden Soeharto, kemudian Pak SBY, sekarang Pak Prabowo. It's basically based from military. Nah, ada beberapa tokoh yang menganjurkan bahwa pemimpin itu sebaiknya dari militer. Ya, siapa aja? Yaitu seperti Thomas Hobbes. Kita sudah bahas Thomas Hobbes pada awal. Thomas Hobbes itu kan kita sebutkan dia adalah dari realist school ya, terutama dalam pendekatan hubungan internasional. Kenapa Thomas Hobbes berpendapat bahwa pemimpin paling bagus itu dari militer? Karena dia percaya bahwa manusia itu pada dasarnya kan dia binatang, dia punya kecenderungan jahat gitu. Oleh karena itu harus ada otoritas yang kuat
untuk mencegah terjadinya chaos, memastikan stabilitas dan keamanan, ya, karena sebenarnya make sense kenapa Thomas Hobbes berpikir seperti itu. Teman-teman di abad ke-16, 17, 18, itu kan perangnya. Dan ketika perang, itu orang capek gitu. Dia nggak punya waktu untuk membangun wilayahnya. Nah, oleh karena itu menurut Hobbes yang perspektif ya karena keamanan itu jauh lebih penting, ya pemimpinnya harus dari militer. Kemudian kedua dari pendapatnya Niccolo Machiavelli di abad ke-16 atau 1500-an. Jadi menurut dia pemimpin itu harus menggunakan kekuatan dan eh, jadi dia harus punya kekuatan dan memimpin berdasarkan rasa takut gitu. Jadi kalau orang itu ibaratnya itu kalau anak anak dididik sama orang tuanya berdasarkan ketakutan. Mungkin kalau di Indonesia sering ya, misalnya pakai rasa rasa takut yang dipakai itu banyak. Misalnya jangan keluar setelah maghrib akan ada hantu dan sebagainya ya. Itu kan adalah salah satu model mendidik dengan rasa takut. Nah, kalau menurut Machiavelli, pemimpin yang bagus itu dia harus kuat, harus bisa dia memimpin dengan dia kuat kemudian ditakuti sehingga membuat orang tuh takut kepada dia, ya. Saya kalau kalian tidak mengikuti perintah saya maka uh, I'm gonna kill you for instance ya, atau dan sebagainya. Jadi dia harus kuat dan menggunakan ketakutan ya untuk menjaga kekuasaan, dan dia harus memiliki kekuatan militer yang besar. Jadi kalau dia punya kekuatan militer gede itu nggak akan ada negara yang akan berani untuk menyerang negara tersebut. Kemudian Plato ya, Guardians eh, di Yunani jadi melihat bahwa Guardian atau kelas militer ini jadi tentara itu ya atau penjaga ini harus menjaga masyarakat but should not rule tapi tidak boleh berkuasa ya. Jadi menurut Plato memang eh, dia kan tadi Plato berpendapat bahwa kalau dia militer itu penting tapi kalau misalnya dia mau jadi pemimpin sebaiknya dikasih ke filosofer. Karena kenapa? The Guardians, satu tentara ini tugasnya hanya memproteksi masyarakat, tapi tidak boleh berkuasa, ya, tidak boleh jadi pemimpin tertinggi. Nah, dia dibatasi terhadap pertahanan aja. Nah, kemudian contoh-contohnya teman-teman, Anda mungkin lihat kayak di Singapura ada Lee Kuan Yew, kemudian China Xi Jinping. Jadi kepemimpinan yang dipengaruhi oleh disiplin yang tinggi, fokus yang kuat dan pemikiran gaya militer. Itu adalah example ya. Tapi ada nggak contohnya yang gagal? Of course ya. Ada juga contohnya yang sukses. Kita lihat yang sukses dulu. Contoh misalnya pendekatannya George Washington, Presiden Amerika Serikat ya, di awal-awal berdirinya Amerika Serikat. Itu memang kalau negara itu baru berdiri itu sebaiknya pemimpinnya memang dari militer karena kan harus aman dulu ya. Jadi kalau misalnya argumentasi di Indonesia itu, kenapa pemimpin militer itu bagus? Ah, karena awalnya kan kita dijajah sehingga yang paling penting pada saat itu adalah menjaga supaya kita masih tetap utuh. Tapi isi relevan still right now untuk berpikir bahwa pemimpin itu dari militer sementara kita sudah tidak lagi sudah melewati fase pemulihan dari penjajahan. That's very open questions ya. Setiap orang punya pendapat sendiri dan I think it's kind of worth it to basically mendengarkan perbedaan pendapat tersebut. Jadi George Washington ini adalah pemimpin militer, terutama dalam Revolusi Amerika Serikat, dan menjadi presiden pertama dan menentukan fondasi dari demokrasi Amerika Serikat. George Washington is very successful sebagai tokoh yang membentuk Amerika Serikat ketika awal berdirinya. Kemudian Napoleon Bonaparte dari Prancis, dia memodernisasi kekuatan militer Prancis, kemudian mereformasi hukum yang kita kenal dengan Napoleonic Code atau Kode Napoleon, kemudian memperluas ekspansi kekuasaan Prancis di into a continental power atau kekuasaan kontinental.
Kemudian di Turki, Mustafa Kemal Atatürk untuk memimpin peran Turki dan menuju pada independence, menghilangkan Kesultanan Ottoman dan kemudian mendirikan republik yang berdasarkan pada uh, sekularisme modern. Jadi apa yang maksud dengan sekularisme modern di sini teman-teman adalah negara yang sama sekali tidak mencampurkan politik dengan agama. Dia sekuler. Eh, Anda boleh beragama tapi em, jangan sekali-kali mencampurkan apa urusan politik dengan urusan ini ya apa urusan politik dengan urusan agama. Kemudian Dwight D. Eisenhower di pertengahan abad ke-20 yaitu dia komander di Perang Dunia Kedua. Sebagai presiden dia menjaga keamanan, menjaga infrastruktur eh, agar bisa dibuat ya dibentuk setelah eh, setelah terjadinya perang karena Amerika Serikat pada saat itu banyak terlibat perang ya, terutama di Eropa. Kemudian mencegah terjadinya eskalasi perang dingin. Di Indonesia sebenarnya kita ada Presiden Soeharto ya. Em, kita bisa mengatakan awal-awal kepemimpinan Presiden Soeharto itu sebenarnya bagus. Beliau menciptakan situasi yang aman buat Indonesia, berjalan dengan bagus. Kita damai, kita swasembada pangan. Tapi mungkin salah satu kekurangan dari beliau ini adalah karena terlalu lama berkuasa. Jadi kalau terlalu lama berkuasa itu, dan tadi kembali pada pendekatan kalau orang terlalu lama berkuasa itu merasa bahwa dia entitled atau berhak, sehingga rasa keserakahannya dia udah mulai muncul. Nah, apa contoh yang gagal ya? Jadi pemimpin militer itu ada yang sukses, ada yang gagal. Jadi Anda teman-teman bisa membandingkan bahwa ada model yang kayak misalnya Adolf Hitler, he's a very bad leader. Dia menggunakan kekuatan militer untuk berperang ya. Dia luar biasa melakukan genocide. Anda mungkin nonton film-film bagaimana kekejaman Adolf Hitler, kemudian melakukan destruksi luar biasa sampai ke Inggris, ke Prancis, ke Jerman secara keseluruhan, ya memaksa semua laki-laki yang di situ untuk ikuti wajib militer untuk jadi tentara. Kemudian dia Adolf Hitler ini dikutuk oleh I think the whole world. Kemudian Benito Mussolini di Italia, jadi dia gagal militer campaign-nya, dia juga memimpin secara diktator, eh, Italy invaded dan menyebabkan Italia ini diinvasi dan eh, dia dieksekusi ya oleh kekuatan-kekuatan penentang di Italia tersebut. Kemudian Presiden Soeharto ketika dia jadi di Presiden Soeharto ini punya ada dua fase. Fase di mana beliau sukses, fase kemudian dia mulai gagal ya. Jadi ketika di awal 1990-an sudah mulai meredup tuh. Sudah berusia, terus sudah terlalu lama memimpin karena beliau memimpin 30 tahun lebih ya. Mulai kemudian orang-orang yang dari sekitarnya itu melakukan korupsi, kita kenal dengan KKN, melakukan praktek otoritarian, kemudian terjadilah krisis pada saat itu. Kemudian di Uganda kita kenal ada Idi Amin ya, pemimpin militer yang secara brutal. Anda mungkin kalau pernah menonton filmnya Hotel Rwanda, itu adalah salah satu contoh bagaimana kepemimpinan militer bisa sangat merusak suatu negara. Jadi dia menyebabkan ke- kerusakan ekonomi, pembunuhan secara massal dan terjadinya isolasi secara internasional. Kemudian berikutnya adalah Jenderal Leopoldo Galtieri dari Argentina, 1981 tahun terjadi. Dia adalah pemimpin junta militer yang meluncurkan failed Falklands War, terjadi perang luar biasa, ya, tapi kemudian dia digagalkan. Banyak sebenarnya contohnya teman-teman. Di ASEAN ada Myanmar, ada Kamboja yang kemudian juga dipimpin oleh junta militer. Kalau kita lihat bagaimana
pengungsi-pengungsi Rohingya yang eh, diusir dari wilayah itu secara tidak manusiawi. Itu juga adalah salah satu contoh, ya. Nah, kemudian pemimpin jenis kedua adalah pengusaha, ya. Jadi ada yang berpendapat seperti misalnya Adam Smith mengatakan kalau mau jadi presiden yang paling bagus modelnya itu adalah pengusaha, ya, atau businessman dan entrepreneur. Jadi ada dua hal yang harus teman-teman pahami, ya. Ada pengusaha, ada pedagang. Pedagang itu orang yang beli barang terus jual lagi. Pengusaha itu adalah orang yang memberikan nilai tambah pada barang. Jadi dia nggak hanya beli, tapi dia rubah barang itu, dia produksi lagi, kemudian ada nilai tambahnya, maka dia disebut dengan entrepreneur. Nah, Adam Smith di abad ke-18 itu melihat bahwa sebaiknya pemimpin itu dari pengusaha. Kenapa? Karena menurut dia, pengusaha itu kan dia bisa cari uang, ya. Jadi, eh, kalau dia bisa cari uang, itu yang tadi yang saya bilang, ya. Setidaknya mungkin korupsinya akan minimal. Kemudian kalau pasar yang bekerja itu kemungkinan besar bisa sejahtera karena kurangnya intervensi dari negara. Kemudian berikutnya adalah Ayn Rand. Jadi Ayn Rand ini dari Rusia memperkenalkan pendekatan yang disebut dengan objektivisme. Jadi menurut dia, kenapa pemimpin itu harus dari pengusaha? Karena pengusaha itu adalah orang yang paling rasional, ya. Karena dia rasional, dia bisa mengambil keputusan secara bagus, kemudian dia bisa melakukan inovasi dan eh, dia bisa, menurut dia itu pemimpin itu sebaiknya jangan terlalu didasarkan pada pendekatan moral saja, ya. Karena kalau dia hanya moral tapi dia tidak memiliki pendekatan rasional, itu akan menyebabkan kerusakan, ya. Em, Kemudian apa contohnya misalnya, ya, pemimpin negara yang let's say sangat patuh. Let's say misalnya ada pemimpin agama yang pura-pura jadi pemimpin agama tapi ternyata dia adalah penjahat, kan. Kalau misalnya pemimpin itu tidak rasional, ya kemungkinan dia tidak akan menindaklanjuti dari kecurangan-kecurangan pemimpin agama tersebut. Kemudian teknokrat neoliberal terutama muncul di Amerika, Inggris, dan Singapura. Itu menurut dia adalah negara harus beroperasi seperti perusahaan. Jadi negara itu harus efisien, harus berdasarkan performa atau meritokrasi, dan harus dijalankan negara itu berdasarkan dari logika ekonomi. Nah, apa contoh pemimpin-pemimpin yang dasarnya itu dari entrepreneur dan kemudian sukses? Salah satunya misalnya, even though Michael Bloomberg ini dia bukan presiden, ya, tapi dia gubernur dari New York. Nah, dia bilioner, dia punya, kalau Anda pernah sering dengar Bloomberg, ya, dia bilioner media dan juga tech entrepreneur. Dia berhasil memodernisasi model pemerintahan, mempromosikan pengambilan kebijakan berdasarkan data, dan memperbaiki public health dan pendidikan terutama di New York. So Michael Bloomberg is a very successful gubernur di Amerika Serikat. Kemudian Sebastian Pinera dari Chile, dia juga adalah pengusaha, dia punya perusahaan penerbangan, dia berhasil untuk menstabilisasi ekonomi, mengatasi krisis dan uh, mengatasi ketimpangan, ya, yang terjadi di Chile. Kemudian di Thailand, ya, you like it or not, Thaksin Shinawatra is basically very successful. Dia telekom bilioner, kita kenal dengan ShinCorp. Dia punya kebijakan yang mengangkat kemiskinan, pembangunan pedesaan, dan mengekspansi pelayanan kesehatan. Beliau populer, tapi juga cukup kontroversial. Kenapa kontroversial? Karena eh, salah satu yang bikin kontroversial kan terlalu kaya, jadi keluarganya menguasai chain bisnis yang ada di Thailand. Kemudian berikutnya adalah Silvio Berlusconi dari Italia. Beliau juga adalah pengusaha media. Jadi dia meyakinkan investor untuk bisa masuk ke Italia, berinvestasi di sana, menciptakan optimisme ekonomi. Kemudian meskipun kemudian dia rusak juga, ya, karena ada skandal-skandal yang beliau lakukan. Kemudian pemimpin yang gagal, teman-teman, dari ini Anda boleh menyebut gagal, Anda boleh sepakat tidak sepakat, ya.
Donald Trump pada awal pemerintahan eh, Trump versi 1 ya di tahun 2017 2021, kemudian versi Trump 0.2 atau 0.2 di, dimulai dari tahun ini. Itu beliau adalah pengusaha real estate dan TV personality. Kenapa disebut gagal? Terlalu banyak kontroversi, kemudian keluarganya ikut di dalam pemerintahan jadi penasehat, terjadi nepotisme, menyebabkan polarisasi, kebijakan-kebijakan yang cukup keotik, perang dagang, dan kemudian terjadinya Januari 6 krisis ya. Kalau sekarang kita lihat perang tarif antara Amerika dengan seenaknya memberikan tarif ya, apa chaotic. Kemudian Silvio Berlusconi. Sebelum saya pindah ke Silvio Berlusconi, mungkin salah satu yang mungkin bisa di-highlight dari Trump ini, ada yang mengatakan sukses, ada yang mengatakan tidak sukses ya. So it's basically debatable. If you are quite democratic, you will say Trump is failure. If you are Republic, they're gonna say it's quite successful. Kemudian Silvio Berlusconi ya, dia sukses tapi juga gagal. Seperti saya tadi sebutkan, dia banyak skandalnya. Dia punya kecenderungan yang cukup otoriter dan melemahkan kelembagaan. Kemudian Andre Babiš dari Czech Republic, dia pengusaha sektor pertanian, gagal karena dia korupsi, kemudian konflik kepentingan. Dia juga menguasai media, mengontrol media, dan tidak melakukan reformasi sesuai yang dia ingin, yang sudah dia janjikan. Kemudian Ivan de Gue dari Kolombia, dia juga adalah pengusaha. Dia dikritik karena mengatasi protes di negaranya itu dengan tidak baik ya, dengan koersif. Juga terjadinya ketimpangan, kemudian tidak terjadinya kedamaian di negara tersebut karena protes terus. Kemudian model ketiga teman-teman adalah pemimpin dari sipil ya. Siapa sipil itu termasuk sipil. Jadi orang-orang yang tidak backgroundnya itu bukan dari eh, apa namanya, bukan dari militer, bukan dari pengusaha, orang biasa aja seperti kita lah yang misalnya kita masyarakat sipil. Nah, siapa pemikir-pemikir yang mengatakan bahwa pemimpin itu sebaiknya dari sipil atau sipil yang modelnya itu demokratis? Ya, seperti misalnya pendapat dari John Locke and Jean Jacques Rousseau. John Locke ini dari Inggris yang sudah bahas ya. Perbedaan pemikiran John Locke dan Thomas Hobbes dan Sir Robert Filmer, dan Jean Jacques Rousseau dari France. Jadi dia melihat bahwa kedaulatan itu berada pada rakyat dan pemimpin harus accountable dan dipilih ya. Jadi siapapun pilihan rakyat selama dia demokratis, mau masyarakat sipil juga bisa ya jadi pemimpin. Kemudian Montesquieu, Separation of Power dari Prancis, ini yang kita dengar pemisahan kekuasaan antara yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Di Indonesia kita mengadopsi ini ya. Ada DPR, ada lembaga peradilan, dan ada pemerintah. Dia berpendapat bahwa separation of executive, pemisahan eksekutif, legislatif, dan judicial power itu akan mencegah terjadinya tirani. Jadi menurut dia, Montesquieu ini, ya setiap orang, siapapun yang kalau dia punya kemampuan boleh jadi pemimpin. Kemudian modern demokrasi, ya seperti misalnya di Amerika, Indonesia, dan India, dia melihat bahwa kepemimpinan sipil ini bagus sepanjang dia mampu terpilih selama pemilu, akan cukup bagus ya. Dan itu dilegalkan secara konstitusi. Nah, ada nggak contoh yang sukses? Banyak ya, teman-teman. Tapi ini debatable, Anda boleh sepakat tidak sepakat ya. Seperti contohnya Franklin D. Roosevelt, dia dari Amerika memimpin Amerika melewati depresi yang luar biasa setelah perang. Jadi kalau Anda lihat pertama, perang dunia pertama, perang dunia kedua itu menciptakan beban ekonomi yang luar biasa. Dan tertentu The Great Depression di Amerika Serikat itu di 1929 ya, 1929 upwards ya, itu menciptakan resesi ekonomi luar biasa di Amerika Serikat. Jadi dia mampu mengimplementasikan yang disebut dengan The New Deal, mengekspansi kesejahteraan sosial dan mengembalikan kepercayaan publik.
Kemudian Nelson Mandela, you already heard a lot about Nelson Mandela. Jadi beliau terpilih secara demokratis setelah apartheid di Afrika Selatan itu teman-teman adalah model rasisme yang luar biasa ya ketika zaman apartheid. Jadi di sana itu ada kalau Anda mau ke pantai itu memang ditulis tuh bahwa orang hitam tidak boleh masuk ke sini, only white people. Dia juga mempromosikan rekonsiliasi, kedamaian, dan demokrasi yang konstitusional. Nah, kemudian Angela Merkel, beliau sangat populer ya. Beliau dari Jerman, pemimpin perempuan yang luar biasa. Dia memimpin Jerman melalui krisis ekonomi, krisis imigrasi, ya. Kemudian menjaga norma-norma demokrasi dan dia menjadi pemimpin Uni Eropa. Di Indonesia kita punya Presiden Jokowi ya. Now this one you could be agree or disagree, tapi secara fakta memang bahwa Presiden Jokowi adalah presiden yang melakukan banyak sekali pembangunan infrastruktur, kemudian ekspansi healthcare, community digital, eh, dan sebagai orang yang dipimpin sebagai dipandang sebagai pemimpin masyarakat sipil ya, karena dia backgroundnya dari sipil, meskipun mungkin Anda punya pendapat bahwa enggak, beliau pengusaha. Anyways, despite kontroversi setelah ini, mungkin kita bisa kembali kepada pendekatan sebelumnya. Kalau pemimpin itu terlalu lama, mungkin nggak bagus gitu. Kemudian Jacinda Ardern dari New Zealand, eh, mereka dia terkenal sebagai pemimpin yang sangat compassionate ya, pemimpin perempuan yang bagus, punya pendekatan norma yang bagus dan eh, mempromosikan kepemimpinan demokrasi yang inklusif. Nah, perempuan dan laki-laki sama kedudukannya. Nah, ada nggak yang gagal, teman-teman? Course banyak ya. Seperti misalnya di Amerika Serikat ada Robert Herbert Hoover, dia gagal ya merespon Great Depression, kemudian kehilangan confidence karena di 1929 ini parah nih. Ini krisis yang dari 1927 ini krisis yang parah. Eh, ini yang menyebabkan Franklin D. Roosevelt ini dia menang dengan luar biasa ya. Kemudian Fernando de la Rúa di Argentina dia punya kepemimpinan yang lemah, terutama ketika masa krisis ekonomi menyebabkan kekacauan, demo, dan dia resign dan melarikan diri dengan memakai helikopter. Kemudian Aung San Suu Kyi dulu terkenal banget punya meraih Nobel Prize perdamaian, tapi kemudian juga dipenjara oleh junta militer. Dia dikenal dengan simbol demokrasi, tapi karena tekanan politik di Myanmar, terutama dari junta militer, Anda kemudian melihat bagaimana orang Rohingya dikeluarkan, diusir, bahkan dibakar rumahnya eh, dari negara, dibakar rumahnya di negara tersebut, dipaksa untuk keluar. Dan Aung San Suu Kyi ini yang dulunya terkenal bagus pemimpinannya, ketika dia membela militer akhirnya hancur juga ya. Kemudian Pedro Castillo dari Peru, dia terpilih secara demokratis tapi kemudian menghadapi ketidakstabilan, korupsi, tuduhan-tuduhan korupsi, dan kemudian dia di-impeach setelah attempting to dissolve Congress. Dia em, apa namanya karena dia berusaha untuk eh, membatalkan Kongres ya. Sebenarnya di Korea eh, Utara itu, sorry, Korea Selatan itu banyak contoh yang mungkin ada lihat base-nya itu banyak dari politisi, kemudian sivilian, tapi juga turun yang baru-baru ini juga ya, beliau latar belakangnya itu dari pengacara, juga dia punya kasus yang agak mirip dengan Pedro Castillo. Kemudian Boris Johnson ini banyak yang tidak suka tapi ada juga mendukungnya. Beliau ini backgroundnya sebenarnya dia dari jurnalisme. Dia populer tapi dengan skandal ketika COVID dia berpesta sementara orang dilarang keluar dari rumahnya, yang kemudian menyebabkan kegagalan. Tapi kalau kita lihat memang partai konservatif di Inggris itu sudah banyak yang jelek track record kepemimpinannya. Kemudian yang keempat adalah eh, jenis kepemimpinan dari akademisi.
Siapa yang mengatakan bahwa akademisi itu bagus? Ya tadi pendekatannya Plato ya. Plato kan mengatakan bahwa kalau dia filosofer dia bagus, dia punya pengetahuan. Jadi akademisi itu atau filosofer itu bisa membedakan yang mana yang baik dan benar. Jadi bisa mengatur, bisa membuat peraturan sesuai dengan pengetahuannya dia dan dia memiliki pengetahuan yang luar biasa uh, untuk berkuasa. Kemudian di Persia, kita kenal Iran ya, di abad ke-10 ada Al-Farabi. Dia melihat bahwa pemimpin yang bagus itu adalah pemimpin yang memiliki kebijaksanaan, memiliki pengetahuan agama yang bagus, bisa bersifat sebagai filosofer, tapi juga bisa bersifat sebagai raja, sehingga dia bisa membawa kepemimpinan masyarakat itu pada kebenaran dan rasional, ya. Kemudian teknokrasi modern seperti di Inggris, Prancis di abad ke-20 pendapat bahwa pemerintahan itu harus didasarkan pada pendekatan saintifik. Jadi kebijakan itu harus didasarkan pada data, harus punya technical expertise. Nah, jangan hanya dari partai politik aja yang tidak memahami apa-apa kemudian jadi pemimpin. Jadi kalau dia misalnya dari partai politik tidak paham apa-apa, hanya pintar berpolitik saja, dia nggak tahu secara teknikalnya, dia akan susah untuk mengatasi permasalahan karena memiliki keterbatasan pengetahuan. Nah, apakah ada contoh yang sukses? Banyak teman-teman ya. Seperti Woodrow Wilson di Amerika Serikat, dia adalah profesor dari ilmu politik, kemudian juga eh, former president of Princeton University, jadi dia memimpin Amerika melalui Perang Dunia Pertama. Kemudian beliau menganjurkan terjadinya persatuan eh, antar negara, mereformasi kebijakan domestik melalui kebijakan yang cukup progresif. Di Singapura ada Lee Hsien Loong ya, sudah diganti ya, itu eh, anak dari Lee Kuan Yew. Beliau sebenarnya adalah eh, eh, akademisi yang sangat pintar. Beliau belajar matematika di Cambridge, kemudian ke S2-nya di Harvard University. Dia belajar public administration. Eh, jadi beliau memiliki latar belakang teknokrasi yang luar biasa. Anda lihat beliau melanjutkan kepemimpinan bapaknya, menjaga Singapura mencapai stability dan kesejahteraan dan juga berhasil membuat Singapura itu melakukan transformasi luar biasa dari ekonomi yang konvensional menuju ke very advanced modern technological transition. Kemudian di India ada Mohan Singh ya. Beliau ekonomis, profesor dulunya, kemudian juga Menteri Keuangan, dia PhD-nya dari Oxford. Dia berhasil meregenerasi ekonomi di India tahun 90 dan menjaga pemerintahan yang stabil. Kemudian Jose Mujica dari Uruguay, meskipun beliau bukan profesor, tapi pendekatan filosof dan dasar akademisnya luar biasa, terutama dalam ethical leadership dan simplicity. Dia mampu memimpin Uruguay mau, em, dan melakukan reformasi yang progresif. Ya, beliau apa namanya, the people basically admire kepemimpinan Jose ya secara global karena dia gaya hidupnya yang sangat sederhana. Di Jose Mujica ini terkenal sebagai pemimpin yang very low profile dan sangat sederhana. Kemudian Mario Monti dari Italia, beliau adalah profesor ekonomi dan komisioner Eropa, diminta untuk mengatasi krisis Eurozone, kemudian menstabilisasi krisis keuangan di Italia, ya. Kemudian Habib Bourguiba ya dari Tunisia, beliau dasarnya adalah eh, dari Departemen Law and Political Science di Sorbonne, Prancis. Itu memimpin Tunisia mencapai independensi, mempromosikan hak perempuan, eh, sekularisme modern, ya. Eh, Meskipun kemudian dia menjadi otoritarian. Kenapa dia otoritarian? Ya, ini yang harus Anda lihat ya. Ada pattern yang terlihat jelas pada pemimpin itu kalau dia lama, dia cenderung rusak dia. Jadi sebelum dia lama, mending dia turun deh. Ya, daripada namanya rusak ya. Nah, apakah ada yang gagal? Banyak juga teman-teman. Jadi kayak Muhammad Nursi, beliau itu sebenarnya adalah profesor engineering.
material science dari Amerika. Dia terpilih sebagai presiden, tapi kemudian gagal untuk membentuk pemerintahan yang bagus karena eh, perkawinannya dia itu yang tidak baik dengan perkawinan politik yang tidak bagus dengan militer. Kemudian Abiy Ahmed ya dari Ethiopia, dia PhD di Peace and Security Study. Dia seharusnya dapat menang Nobel Prize tapi kemudian eh, gagal ya karena dia dituduh bermain dalam peran sipil dan terjadinya kekerasan etnik di Tigray region. Kemudian Alberto Fujimori, dia adalah profesor matematika dari Peru. Seharusnya dia mampu menstabilkan Peru tapi dia menjadi otoritarian. Jadi teman-teman tidak semuanya yang berpendidikan itu juga bagus ya. Eh, Dia kemudian membatalkan kongres, membubarkan kongres, kemudian dipenjara karena korupsi dan abuse terhadap hak asasi manusia. Ada berikutnya Václav Klaus ya dari Czech Republic, dia juga ekonom, penulis, terkenal sebagai tokoh yang menolak ide adanya climate change dan juga menolak adanya integrasi Uni Eropa. Klaus ini dikritik sangat kontroversial karena nasionalismenya. Kemudian di Yugoslavia ada Slobodan Milosevic, dia dasarnya hukum ya. Kemudian ditrain dalam teori politik. Dia sebenarnya teknokratik, tapi kemudian menjadi nasionalis otoritarian. Jadi ada perubahan pola. Nah, kenapa? Anda teman-teman bisa lihat nih ya. Ada pola di mana kalau dia mimpin lama tuh kayak gitu tuh modelnya. Dia memimpin wilayah terjadinya peran etnis, kemudian eh, dituduh sebagai apa namanya eh, penjahat perang. Jadi mungkin yang bisa di-highlight di sini teman-teman adalah eh, orang tuh yang berkuasa kalau lama dia merasa bahwa karena kekuasaan itu kan dia candu ya. Anda kalau suka di serve dilayani sama orang tiba-tiba menyukai hal-hal seperti itu dan kemudian dia menjadi otoritarian. This is, I think, for me a very controversial. I would say Pak Baharudin Yusuf Habibie dalam pendapat saya adalah orang yang sangat sukses. Um, Kenapa beliau menurut saya sangat sukses? Uh, Beliau banyak melakukan transformasi ya, terutama merubah model kita yang um, dulunya itu modelnya otoritarian dari transisi Presiden Soeharto. Beliau orang yang sangat demokratis, sangat pintar, tetapi mungkin ya banyak orang yang mengatakan beliau gagal karena masa pemerintahan yang sangat singkat. Ya, terutama banyak yang mengklaim beliau gagal karena lepasnya Timor Leste dari Indonesia. Tapi for me, kalau menurut pandangan saya pribadi, ya beliau adalah orang yang very sukses, sangat sukses. Secara politik menurut saya sangat sukses, tidak dilihat dari rentang waktu beliau menjabat, tapi dilihat dari meskipun memimpin hanya 1 tahun lebih, tapi apa dampak yang dihasilkan dari kepemimpinan 1 tahun itu luar biasa. Seperti misalnya kita menjadi demokratis, banyak partai politik, kemudian rupiah dari krisis kemudian distabilkan. I think itu adalah achievement yang luar biasa dari Presiden Habibie. Oke, kemudian yang terakhir teman-teman, ada yang mengatakan bahwa pemimpin itu sebaiknya dari ustadz tuh pemimpin agama ya, seperti pendapat dari Al-Mawardi ya di Irak di abad ke-11. Jadi seorang pemimpin itu dia harus religius, harus memiliki tanggung jawab politik dan dibimbing oleh uh, apa namanya Islamic law atau peraturan hukum-hukum Islam. Kemudian Ayatullah Khomeini di Iran di abad ke-20 1900-an mengadvokasi eh, bahwa pemimpin itu harus menerapkan hukum Islam dan sebaiknya dia memiliki pengetahuan agama ya. Jadi beliau ini memberikan otoritas politik kepada pemimpin-pemimpin agama. Kemudian terakhir adalah medieval Catholic Church, papal teknokrasi ada muncul di Eropa ya abad ke-5 sampai 15 itu melihat bagaimana kekuasaan gereja sebagai pemimpin dan pemimpin negara bahkan sampai sekarang Inggris itu
adalah pemimpin gereja. Ya, kalau Raja Inggris adalah pemimpin gereja. Kenapa? Karena terjadi pernikahan politik antara gereja dan eh, kerajaan. So, menurut pendekatan medieval Katolik ini, seorang raja itu adalah pemimpin agama. Jadi dia sebaiknya memiliki pemahaman agama yang luar biasa dan juga menjadi pemimpin gereja. Nah, apakah ada yang berhasil, teman-teman? Of course ya. Again, Pope John Paul dari Vatikan, dia pendeta, uh, memiliki peran yang luar biasa dalam mengakhiri komunisme, terutama di Eropa Timur, mempromosikan kedamaian global dan eh, dialog antar penganut umat beragama. Kemudian Muhammad Nazir, Perdana Menteri Indonesia di singkat sekali masanya 1950-51, beliau terkenal dengan integritasnya untuk mendukung negara Islam yang demokrasi, membantu membentuk setelah kemerdekaan, kemudian uh, menjaga kestabilan politik pada saat itu. Kemudian Ayatollah Ali Sistani ya dari Irak, uh, meskipun tidak memiliki apa namanya eh, pe- apa namanya kekuasaan yang legitimate sekarang ya, eh, beliau adalah senior Syiah cleric ya. Jadi pemimpin agama dari aliran Syiah, dia membantu Irak untuk membentuk demokrasi yang konstitusional setelah jatuhnya Saddam Hussein. Kemudian terakhir adalah Desmond Tutu ya dari South Afrika. Ini banyak contohnya teman-teman. Dia sebagai pemimpin negara mampu kemudian menghilangkan apartheid bersama dengan perjuangannya dengan Nelson Mandela. Nah, ada yang gagal tadi ya. Oke. Ayatollah Khomeini di satu sisi dikatakan gagal, tapi di satu sisi juga dikatakan sukses. Ya, beliau adalah pemimpin Syiah. Hmm, Kalau Anda ke Iran itu pasti dikatakan berhasil ya. Beliau berhasil memimpin revolusi Iran, kemudian menegakkan teokrasi yang sifatnya otoriter. Banyak yang menuduh beliau melakukan human rights abuses dan represi. Di satu sisi mengatakan saya tidak sepakat dengan pendapat pribadi saya. Saya nggak terlalu sepakat dengan pendekatan yang mengatakan Ayatollah Khomeini itu dia gagal karena banyak sekali reformasi sebenarnya dia lakukan. Terutama misalnya pendekatan sains pada pembangunan Iran sendiri ya. I think the reasons why banyak yang mengatakan buruk karena Iran pada dasarnya adalah musuh dari Israel dan Israel adalah didukung oleh US sehingga media-media US yang di backup secara politik itu mungkin tidak menyukai Ayatollah Khomeini. Kemudian Muhammad Omar atau Mullah Omar dari Afghanistan, beliau pemimpin Taliban. Taliban terkenal dengan uh, kerusakan yang dia buat ya. Jadi dia banyak melakukan pembunuhan, membuat munculnya teroris-teroris seperti Al-Qaeda. Tapi again, ini Al-Qaeda juga ada hubungan awalnya dengan Amerika Serikat. Kemudian Joseph Kony dari Uganda ya, claim divine vision, menggabungkan antara pendekatan Kristen dan keamanan. Jadi dia memimpin pemberontakan dengan atas nama agama, merekrut anak-anak kecil, kemudian melakukan pembunuhan secara massal, ya. Dan tidak pernah mengakui bahwa pemerintah yang terpilih legitimate. Mungkin Anda bisa lihat Uganda ini dulunya tuh luar biasa konfliknya ya. Kemudian terakhir adalah Abu Bakar, Nigeria Boko Haram ya, kita sering mendengar beliau adalah pemimpin radikal Islam. Dia bukan pemimpin negara yang formal, tapi dia menganggap dirinya itu sebagai khalifah dan bertanggung jawab terhadap terorisme, penculikan luar biasa dan destabilisasi di Nigeria. Nah, inilah teman-teman contoh dari eh, kepemimpinan-kepemimpinan yang eh, muncul ya. Anda mungkin bisa bisa punya pandangan bahwa pemimpin dari militer itu bisa bagus, ada yang bagus, ada yang jelek ya. Nah, kita lihat tipikalnya. Jadi kita belajar di apa di mata apa di pertemuan kali ini adalah model matriks kepemimpinan ya, misalnya dari militer, background militer, kemudian bisnis.
sipil, akademisi, dan religius. Itu sebenarnya punya pattern atau pola kenapa dia sukses. Misalnya, kalau dalam militer dia punya eh, eh, kedisiplinan ya, terutama dia punya kemampuan untuk mengatasi konflik, kemudian transisi dari konflik menjadi negara yang demokratis, dia strategik, disiplin, dia memiliki kemampuan untuk membangun negara, dan selama dia berjalan dalam koridor demokrasi. Tapi kekurangannya adalah kalau yang gagal-gagal itu pasti dia otoriter, kemudian over militer ya, eh, dia nggak paham ekonomi, kemudian melakukan human right abuse. Kalau dia bisnis bagus kalau dia orientasinya pada hasil. Kemudian dia melakukan adaptasi teknologi, manajerial style-nya bagus. Kemudian dia suka pada pembangunan, kemudian short term swing in economy. Tapi kalau dia gagal itu ada over selfish terhadap dirinya, korupsi, populisme, kemudian terjadinya erosi apa namanya kelembagaan. Kalau dia sipil itu bagusnya kalau dia sukses biasanya kalau dia popular legitimasi itu didukung oleh masyarakat ya. Kemudian dia pemimpinannya inklusif, dia membangun kelembagaan dan dia bisa mengatasi krisis. Kalau dia rusak biasanya itu karena dia nggak pintar berpolitik ya, koalisi secara politiknya kurang, jadi nggak bisa membuat komunikasi politik yang bagus dengan apa karena bernegara itu kan tidak hanya berkomunikasi dengan orang yang mendukung kita tapi juga yang tidak sepakat dengan kita. Kemudian eh, terlalu hanya cari populer aja tapi nggak kerja. Kemudian eh, tidak memperbaiki kelembagaan ya akhirnya kemudian rusak. Kalau dari akademisi bagusnya dia memiliki pandangan jangka panjang, dia memiliki pemahaman tentang pengambilan kebijakan, dia lebih teknokratis, dia memiliki kredibilitas. Tapi biasanya kekurangannya akademisi itu karena nggak bisa berkomunikasi dengan baik sehingga dia eh, secara politik tidak mendapatkan dukungan. Kemudian dia mengkategorikan dirinya sebagai orang yang paham ya. Over sombong juga nggak bagus tuh. Kemudian gagal untuk melakukan transisi dan menjaga stabilitas. Nah, kalau dia pemimpin religius, kalau yang sukses itu dia memimpin melakukan pendekatan moral, mendukung, mempromosikan kedamaian dan komunikasi yang bagus, dialog, eh, mendukung kemudian pemerintahan yang konstitusional. Kalau dia yang rusak-rusak itu memakai agama untuk jadi kekuasaan, kemudian menjadi otoriter, um, suppression of rights, menekan hak orang, kemudian eh, menggabungkan antara agama dan kekerasan ya, yang kemudian menghasilkan totalitarianisme. Nah, inilah model kepemimpinan teman-teman. Jadi saya di sini I'm not trying to convince you. Saya tidak berusaha untuk meyakinkan kepada teman-teman bahwa model militer lah yang paling bagus, bisnis lah yang bagus, atau sipil, akademisi, dan religius lah yang bagus. It's basically your choice. Silahkan Anda melihat atau mengamati dengan pandangan teman-teman sendiri, which one you think is better for you to be adopted. Baik teman-teman, eh, saya kira ini penjelasan dari saya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya seperti biasa. Bu, mungkin saya mau nanya deh nih. Jadi kalau milih pemimpin yang masih baru-baru itu yang bagusnya kayak gimana model jadi ya? Soalnya kan udah lihat ada kayak bagus enggaknya pas udah sampai jabatan. Tapi kalau pas belum nyampe itu masih dilihatnya dari mananya jadi. Oh, maksudnya sebelum terpilih gitu ya? Iya, biar kayak tahu oh dia ini kayak bagus buat ngejabat atau enggak ya gitu. Sebenarnya harus dilihat dari track recordnya ya. Maka susah memimpin pemimpin itu begini. Kalau kita mau melihat kerja seseorang kan kita lihat dari latar belakangnya. Misalnya eh, kalau dia militer gitu kan, sebelum dia masuk jadi presiden, gimana latar belakang pekerjaannya? Apakah dia mampu memimpin? Kalau dia pengusaha, apakah bisnisnya bagus? Mungkin best example Donald Trump. Donald Trump ini dia tuh sebenarnya pengusaha bagus tapi kurang bagus. Jadi dia itu banyak berinvestasi. Dia itu kaya karena bapaknya udah kaya. Ya. Jadi ketika dia melanjutkan usaha bapaknya itu banyak bangkrut dia. Kayak misalnya usaha penerbangan.
Dia berusaha membranding tuh, membeli perusahaan maskapai, kemudian apa namanya, apa istilahnya ya, kalau mendekorasi ulang pesawat itu, tapi kemudian gagal luar biasa. So dari track record Donald Trump itu sebagai pengusaha, sebenarnya dia relatively gagal ya, kalau dibandingkan dengan pengusaha lain. Jadi mungkin dari track record itu bisa kelihatan, oh ternyata dia nggak bagus. Terlebih lagi kalau Anda milih mimpin itu nggak ada track recordnya, tidak ada tiba-tiba jadi pemimpin gitu ya, tiba-tiba aja. No, therefore kayak gimana cara kita mengetahui ya. So I think for me is very important untuk melihat latar belakang kepemimpinan seseorang. Juga menurut pendapat saya adalah pemimpin itu jangan terlalu muda menurut saya. I think pemimpin itu sebaiknya kalau menurut saya di atas 40 tahun. Kenapa? Karena kedewasaan seseorang itu meskipun tidak dilihat dari umur, ya ada orang yang dewasa sebelum umur segitu ya, tapi pengalaman itu penting. Jadi kalau dia sudah misalnya di militer 40 tahun, usianya 40 tahun ke atas, mungkin dia sudah mengalami fase yang penggemblengan yang luar biasa. Kalau usaha dia misalnya jadi pengusaha 25 tahun, I think is good gitu. Tapi kalau misalnya dia relatively muda, teman-teman, mungkin ini kritikan juga buat partai politik di Indonesia yang dari anak muda ingin memimpin karena lebih cepat dan sebagainya. Um, some good is good ya. In some senses, I think memimpin itu butuh kedewasaan, tidak boleh mengutamakan emosi. Karena kita bicara, kalau terutama di Indonesia tuh, kita bicara tentang 280 juta orang, bukan 1 juta orang yang dipimpin. This is terlalu banyak orang yang kalau salah mimpin itu ribet jadinya. Dan satu juga yang menyebabkan kita tidak bisa seperti Singapura atau tidak bisa seperti yang lain itu karena pemimpinnya. So, kenapa kita selalu memilih pemimpin tuh yang sifatnya populis. Udah populer aja, kerja kadang-kadang dipertanyakan bisa kerja atau enggak gitu. So I think that's my opinion ya. Anda mungkin punya pendapat berbeda, feel free kalau punya pendapat berbeda. Silahkan ada lagi yang lain atau sudah lelah? Oke, sepertinya tidak ada. Baik teman-teman, kalau tidak ada, kita cukupkan mata kuliah kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya dan sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Have a very good night everyone. Bye. Thank you so much, Mia. Oke.